gagal lagi. Nggak datang, catit, nggak paham hukum berarti dia. Nggak paham proses perceraian. Gue capek. Apa ya? Padahal cepat selesai aja udah ya kan, udah sepakat fair stake juga ngikutin pengalaman dia yang tahu bahwa proses perceraian gimana. Bukan berarti ini pernikahan kedua kita, bukan. Cuman maksudnya kan dia juga pernah ngurusin teman-temannya yang mungkin bercerai juga, ya harusnya belajar lah. Gugatan saya tuh simple. Saya menggugat cerai ini adanya terjadi perselisihan terus-menerus. Penyebabnya salah satunya adalah ini. Kedua, lalainya nafkah. Ya, ketiga, adanya money game. Itu udah kuat 3 itu. Sudah, tapi memang dari aplikasi yang masih kayak receh-receh gitu lah ya. Receh-receh yang mungkin saya berpikir kalau kita para perempuan selama 7 tahun menikah, total saya tuh mengenal Indra 9 tahun ya. 2 tahun saya pacaran, lalu saya menuju ke pernikahan. Itu sebenarnya saya sudah tahu, tapi saya pikir bahwa saya bisa menemani dia. Berharap dia bisa berubah sampai akhir hayat dengan merubah dia, karena Bapak Indra ini memang tidak punya orang tua yang bisa memberikan edukasi, karena memang beliau orang tuanya tuh bercerai. Betul, hari ini sidang mediasi yang sudah dijadwalkan untuk tanggal ini, tetapi prinsipal Bang Indra sendiri tidak bisa hadir karena alasan sakit. Talak Cika, ya, kembalikan Cika ke papi. Datang mediasi, bayar KPR, bayar semua kewajiban. Kamu laki-laki, oke? Tanggung jawab. Sedih sekali. Cewek berambut pirang. Nggak tahu lah ya, aku juga nggak mau tahu siapa kamu. Intinya kita bicara masih terdugaan ya, dikit ya. Iya, itu dikit. Masih terduga, cuman kan akhirnya jadi tahu kenapa mediasi nggak datang. Di kosan sama perempuan itu, jadi perempuan itu kalau bisa hati-hati, kamu amunisi baru. Iya, berarti Raden Anom tidak punya kredibilitas yang bagus. Dia melindungi kliennya tapi mengorbankan hak-hak perempuan yang dimana dia punya anak perempuan. Kalau kecewa sama Indra enggak ya, lebih kayak ngerasa ya udahlah sampah, emang mesti dibuang. Kalau cepet-cepet iya, ketok palu aja udah, jadi dia bisa jalan dengan orang baru walaupun itu masih dugaan ya. Aku udah oke. Jadi aku udah tahu kalau misalkan dia ada teman-teman yang hidup sama dia gitu ya, dijanjikan nikah sama dia berikutnya, nikah lah. Aku udah restuin ya, udah ikhlas. Tahu dari sendiri kan, aku beberapa kali sempat ngikutin. Ya sebenarnya itu kan saja tuduhan ya, tapi kan saya belum menanyakan kembali kebenarannya terhadap Indra ya, apakah benar seperti itu? Ya kita saja itu urusan privasi ya, udah ranahnya saya nggak nanyakan seperti itu. Money game dan manipulasi data penghasilan saya sih lebih tepatnya dan gitu, seolah dia memberi nafkah padahal sebenarnya dialah pelaku mentransfer bolak-balik seolah nafkah ke antar rekening kami yang pribadi. Ini bukan rekening perusahaan ya, rekening. Jadi semua uang syuting saya, uang afiliator saya, uang saya punya tabungan, bahkan mas kawin yang sudah dijabat saat ijab kabul pun itu raib. Mas kawin lu nggak ada ya posisinya sekarang? Mas kawinku 25 gram nggak ada. Emas-emas yang sudah dikasih sama dia setiap ulang tahun kan dia selalu memberikan gitu ya, ditarik balik lagi. Tapi biasanya dia gadai nggak bisa tebus, akhirnya hilang. Karena kalau masalah uang ini adalah masalah yang jadi polemik utama. Dia itu lagi nggak mampu katanya, tapi kenyataannya dengan ada bukti kemesraan ini dia mampu kan. Kalau misalkan kita lagi datang ke salah satu pusat live music itu kan ada minimum spending open table ya, berarti dia mampu. Terus aku juga udah menyiapkan langkah strategis gitu ya. Kalau misalnya Indra nggak mampu jadi debitur yang bisa bayar gitu, aku juga mengajukan rekomendasi untuk kita sama-sama ke bank untuk informasikan soal perceraian dan rencana pengalihan tanggung jawab pembayaran. Ya memang tadi sempat diperlihatkan ke kami dari pihak Cikita bahwa ada tagihan KPR rumahnya sudah menunggak 3 bulan 4 bulan. Mungkin nanti akan saya sampaikan juga ke Indra apakah benar seperti itu, karena itu kan urusan keuangan. Kita nggak tahu transfernya kapan kan, kami nggak tahu.